rumah, hari ini yang melayani minggu hari ini adalah Miss Lydia dan pemain musik kita Kak Kalista. Adik-adikku, sepanjang minggu ini Tuhan Yesus sudah menyertai kita. Adakah kita yang setia mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus sepanjang hidup kita? Hari ini kita mulai memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh mengucapkan terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan lagu Terima Kasih Yesus. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita ke-8. Jangan engkau mencuri. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adikku yang baik, yang ada di rumah, adik-adik semua adalah anak-anak Tuhan Yesus. Dan adik-adik semua sudah dipilih Tuhan Yesus untuk menjadi anak-anaknya. Untuk itu, lakukan kebaikan dan tetap setia mencari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah menjadi jalan keselamatan kita ke surga. Kita nyanyikan lagu Holanda Dana. Panas semuanya. Ayat ulangan kita tertulis di Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita berdoa untuk pengampunan dosa.
Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adikku yang baik, siapa di antara adik-adik yang rajin berdoa, rajin baca Alkitab selama di rumah? Nah adik-adikku, jikalau adik-adik belum rajin melakukannya mulai hari ini, bertekadlah untuk memiliki jadwal berdoa, jadwal baca Alkitabnya dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya dengan membaca firman Tuhan, adik-adik semakin bertumbuh mengenal kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Adik-adik kan punya semangat ya. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adikku yang ada di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkanlah hatinya, pikirannya, dan juga jangan lupa siapkan Alkitabnya. Dan kita akan menyambut firman Tuhan dengan lagu Perjanjian Baru yang sama-sama kita hafalkan sekalian di sini. Dimulai dari Matius sampai Wahyu. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Baik, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatimu, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk minggu ini, di minggu ke tanggal 9 pada bulan Mei ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kami masih beribadah di rumah, buatlah hati kami tetap bersukacita, buatlah hati kami tetap bergirang, dan buatlah kami tetap semangat untuk bersekolah minggu walaupun kami bersekolah minggu di rumah kami masing-masing. Maka ini hati kami Tuhan, kami mau siap mendengarkan firman Tuhan, berkatilah, dan kami juga dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 28 ayat yang ke-16 sampai 20. Nggak usah dibaca karena nanti pas Miss cerita firman Tuhan ini bisa kita baca satu-satu. Dengarkan Miss, temanya adalah Yesus berkuasa di sorga dan di bumi. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, cerita tentang Tuhan Yesus
selalu membuat kita yang percaya kepadanya terkagum-kagum. Pertama, cerita tentang Tuhan Yesus mengenai kelahirannya. Di sana tentang kelahiran Tuhan Yesus, ada Allah yang turun dari sorga menjadi manusia. Sekali lagi, kelahiran Tuhan Yesus, ada Allah yang turun dari sorga ke bumi menjadi manusia. Terus yang kedua, tentang kematiannya. Nah, ada Allah yang mau mati bagi umatnya yang berdosa, supaya umatnya yang berdosa memperoleh hidup yang kekal. Kitab Roma 3 ayat 23 berkata, semua orang sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut. Tapi syukur kepada Allah dalam Kristus Yesus yang mati di salib, sehingga aku yang seharusnya mati, tapi oleh anugerah Tuhan Dia menggantikan aku. Ada Allah yang mau mati bagi orang berdosa, termasuk Miss Ratna dan adik-adik sekolah minggu sekalian. Maka secara singkat, kematian Tuhan Yesus adalah kehidupan bagiku. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, tentang Tuhan Yesus adalah kebangkitannya. Adik-adik, ini yang membuat saya sangat-sangat kagum. Karena apa? Allah yang kusembah dalam Yesus Kristus, Dia bukan Allah yang mati. Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Karena apa? Alam maut tidak mampu menahannya selama-lamanya. Tapi ketika Dia mati di salib, dikuburkan, pada hari yang ketiga Dia bangkit dari antara orang mati. Karena apa? Allah berkuasa atas sorga dan atas bumi. Oleh sebab itu adik-adik, setelah kebangkitannya, beberapa kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan juga kepada perempuan yang mengasihi Dia, seperti Maria, Johanna, dan perempuan-perempuan lain yang setia mengikut Yesus. Nah, Tuhan Yesus juga pernah menampakkan diri kepada dua murid yang sedang berjalan menuju perkampungan Emmaus. Dengan satu pesan, katanya, pergilah ke satu bukit di Galilea, berkumpullah di sana, nanti di sana engkau akan melihat lagi tentang aku, bahwa aku akan terangkat ke sorga. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi murid-murid berkumpul di satu tempat, di satu bukit yang Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakannya. Maka di Matius 28 ayat 16 dikatakan di sana gini. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Jadi mereka pergi ke satu bukit dan di sana Yesus datang menjumpai mereka setelah kebangkitannya. Maka di ayat 17 dikatakan, ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang masih ragu-ragu. Ragu-ragunya gini, benar nggak ya ini Yesus yang yang mati, dikuburkan dan bangkit? Inikah? Gitu kira-kira ya. Jadi ada yang ragu-ragu. Walau sebagian besar begitu melihat Yesus, mereka sujud menyembah kepadanya. Maka di dalam keraguan-raguan itu, Yesus menegaskan di ayat 18. Mari kita baca di ayat 18. Dikatakan di sana, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ya, jadi Allah berkuasa di sorga dan di bumi. Adik-adik, kalau kita melihat atau membaca juga cerita-cerita tentang Tuhan Yesus yang berkuasa di sorga dan di bumi, maka sebelum ke sorga ada satu peristiwa, ada satu cerita di mana Yesus berkuasa di bumi. Di satu cerita tentang angin ribut diredahkan. Nah, di sana Yesus ada dalam perahu bersama dengan murid-murid menyeberang ke danau seberang. Ke seberang gitu ya. Nah, dalam perjalanan itu tiba-tiba datang angin yang kencang, angin taufan.
Alkitab mengatakan seperti itu. Lalu perahu itu kemasukan air sehingga mereka ada dalam bahaya. Nah, itu ceritanya. Lalu murid-murid membangunkan Yesus yang pada saat itu sedang tidur. Lalu Tuhan menghardik angin itu sehingga danau itu pun menjadi teduh kembali. Lalu murid-murid berkata gini, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan taufan pun tunduk kepada perintahnya. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Karena Tuhan Yesus memang benar berkuasa di bumi dan di sorga. Sekarang mengenai sorga. Kalau adik-adik bertanya seperti ini, Miss, ngapain Tuhan Yesus naik ke surga? Ya udah di bumi aja, kenapa? Supaya kita aman-aman. Maka jawabannya seperti ini. Tuhan Yesus naik ke sorga karena bumi ini bukan tempatnya. Dia berasal dari sorga, maka akhirnya dia kembali ke sorga. Dia pernah turun dari sorga ke bumi, maka dia akan kembali dari bumi kembali ke sorga. Kita akan membaca di Yohanes 14 ayat 2b. Dikatakan di sana, di Yohanes 3 ayat 13. Yohanes 3 ayat 13 ya, dikatakan di sana, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, dan Dia adalah Yesus. Itu dia ya. Jadi tempat Tuhan bukan di bumi, Dia harus naik ke surga. Nah, pertanyaan berikutnya tadi gini, Miss, ngapain Tuhan Yesus di surga? Nah, itu dia ya. Nah, kalau ditanya itu, maka jawabannya ada di Yohanes 14 ayat 2b tadi. Ya, Yohanes 14 ayat 2b dikatakan, aku pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagimu. Untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepada Yesus. Itulah makanya Tuhan pergi ke sorga, menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, di dalam kuasanya, sekarang Allah mengutus murid-murid untuk pergi memberitakan Injil. Maka di ayat 19 di Matius 28 ayat 19 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Jadi Allah mengutus murid-murid untuk memberitakan Injil, menjadi saksi-saksi Kristus di bumi ini. Sekali lagi, Allah mengutus murid untuk menjadi saksi-saksi Kristus di bumi ini. Dan itu dilakukan kisah para rasul. Dan itu dilakukan para rasul. Yang akhirnya kalau di Alkitab dibilang kisah para rasul. Kalau kita baca nanti kisah para rasul, banyak akhirnya murid-murid itu yang bisa melakukan tanda-tanda mujizat seperti yang Tuhan lakukan. Adik-adik, sekarang pertanyaannya gini, apakah hanya murid-murid saja yang disuruh Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Kristus di bumi ini? Jawabannya tidak. Lalu siapa saja, Miss? Pertama, yang menjadi saksi-saksi Kristus di dunia ini adalah orang tua anak sekolah minggu. Orang tua anak sekolah minggu harus menjadi saksi-saksi Kristus, paling tidak di tengah-tengah lingkungan keluarganya, dengan mendidik anak-anak di jalan yang benar, yaitu di jalan Tuhan, dengan mengasihi anak-anak yang sudah diberikan Tuhan kepada mereka dengan sungguh-sungguh dan penuh kasih, dan dengan menjadi teladan di tengah-tengah anak-anak, di tengah-tengah keluarga. Maka orang tua sekolah minggu sudah menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Lalu siapa lagi yang menjadi saksi Kristus, Miss? Anak-anak sekolah minggu diutus, ditugaskan menjadi saksi-saksi Kristus di bumi ini. Kayak mana caranya, Miss? Anak-anak sekolah minggu, ketika engkau menjadi anak yang taat, patuh kepada orang tua, anak yang bertingkah laku sopan, tidak nakal, anak yang ramah, anak yang rajin membantu orang tuanya, anak yang tidak menjadi anak yang nakal, tapi selalu mengasihi temannya, selalu berbuat baik.
itu adalah anak-anak yang sudah menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Lalu mungkin engkau bertanya seperti ini, Miss, itu berat kali loh dilakukan. Benar. Kalau kau melakukannya dengan kekuatanmu sendiri, kita tidak akan bisa melakukannya. Maka di ayat 20b dikatakan, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kita tidak sendirian. Ada Tuhan yang menyertai kita sehingga kita bisa menjadi saksi-saksi Kristus di tengah dunia ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, semakin kami dibuat paham kalau kami bisa menjadi saksi Kristus karena kami menyaksikan dan melihat apa yang Tuhan ajarkan selama Tuhan ada di bumi, yaitu perbuatan-perbuatan kasih. Itu juga yang kami saksikan kepada orang-orang di sekitar kami. Dan kami tidak takut karena Tuhan beserta kami. Terpujilah Engkau ya Allah, Immanuel, Allah beserta kami. Amin. Adik-adikku yang baik, setelah mendengarkan firman Tuhan, tentulah adik-adik mulai mengerti dan memahami bahwa Tuhan Yesus sangat mencintai semua anak-anak. Tidak membedakan warna kulit, tidak membedakan bentuk tubuhnya. Tuhan sangat mencintai kita semua, untuk itu kita wajib dan harus mencintai juga semua orang. Kita nyanyikan lagu Tuhan Cinta Anak-anak. Semangat semua menyanyikannya lagi ya. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik semua, hari ini Miss ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat yang berulang tahun dari tanggal 2 Mei sampai tanggal 8 Mei. Miss Dancer dan juga Kak Alista mengucapkan selamat ulang tahun, tetap semangat sehat-sehat di masa pandemi ini. Semangat adik-adik, salam sehat.